Halo semua. Perkenalkan, nama saya Joy Christine Golpikar Puide. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dengan akhiran NIM 43. Dengan rekan saya Rahelaman Dr. Vyota Julu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas B dengan akhiran NIM 48. Selamat menonton. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan yang digunakan di seluruh Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda yang menjadikan bahasa ini sebagai simbol persatuan bangsa di tengah keragaman etnis, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan sosial dan teknologi penggunaannya, meluas dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, media, bisnis, dan komunikasi sehari-hari. Sastra Indonesia adalah produk kreatif yang mencangkup karya tulis, lisan, maupun visual yang diciptakan dalam bahasa Indonesia. Sastra ini memainkan peran penting dalam mengekspresikan identitas budaya, sejarah, ideologi, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Sastra Indonesia memiliki sejarah panjang yang terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama, sastra klasik. Karya-karya yang dipengaruhi oleh tradisi sastra Melayu klasik seperti hikayat dan syair. Kedua, sastra kolonial. Pada masa penjajahan, penulis-penulis Indonesia mulai menulis tentang perjuangan kemerdekaan dan kritik terhadap kolonialisme dengan karya penting seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Ketiga, sastra modern. Ditandai dengan munculnya penulis seperti Chairil Anwar yang melahirkan gerakan Angkatan 45 dengan karya-karya yang lebih individualistis dan eksistensial. Keempat, sastra kontemporer. Saat ini, sastra Indonesia semakin beragam dengan penulis-penulis yang mengeksplorasi tema globalisasi, modernitas, identitas, gender, dan isu-isu sosial lainnya. Penggunaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan dapat dilihat dari berbagai konteks. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan universitas, bertujuan untuk memperkuat kemampuan literasi siswa. Di tingkat yang lebih tinggi, mata pelajaran sastra Indonesia mengajarkan analisis karya sastra, sejarah sastra, serta keterampilan menulis kreatif. Melalui karya sastra, siswa juga dapat diajarkan untuk memahami budaya dan sejarah bangsa. Yang kedua, lingkungan keluarga. Bahasa Indonesia biasanya digunakan dalam komunikasi antar anggota keluarga, terutama di wilayah perkotaan atau keluarga dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Namun, di beberapa wilayah, bahasa daerah masih lebih dominan dalam percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yang ketiga, lingkungan sosial dan media. Di ranah media sosial dan media massa, bahasa Indonesia digunakan secara luas, meskipun sering bercampur dengan istilah-istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Dalam budaya populer seperti film, musik, dan acara televisi, variasi bahasa Indonesia yang lebih santai dan kolokial sering digunakan untuk menciptakan kedekatan dengan audiens. Yang keempat, lingkungan profesional. Di kantor-kantor pemerintahan, bisnis, dan organisasi lainnya, bahasa Indonesia formal menjadi bahasa utama dalam komunikasi resmi. Penggunaan bahasa yang baku sangat penting dalam dokumen hukum, surat menyurat resmi, dan komunikasi bisnis untuk memastikan kejelasan dan keseragaman pemahaman. Yang kelima, lingkungan budaya dan seni. Sastra Indonesia hadir dalam pertunjukan teater, pembacaan puisi, dan festival sastra. Penulis dan seniman terus mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, dan budaya melalui karya mereka. Sastra juga menjadi sarana untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri melalui terjemahan karya sastra ke berbagai bahasa asing. Secara keseluruhan, bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pemersatu, ekspresi budaya, dan alat pendidikan. Penggunaannya yang meluas di berbagai lingkungan menunjukkan betapa pentingnya bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup pembelajaran tentang ilmu linguistik dan kesusastraan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia: morfologi, fonologi, semantik, apresiasi sastra, pengkajian karya sastra.
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mengembangkan keterampilan berbahasa, yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yang ketiga, membentuk watak, yang keempat, memperkaya pengalaman peserta didik, yang kelima, menumbuhkan rasa hormat terhadap tata nilai, yang keenam, menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai indrawi, akali, efektif, keagamaan, dan sosial. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang lebih kritis, kreatif, dan berbudaya. Video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Bye-bye.